ketemu lagi sama aku, Meliana Katlia Rahmi. Di video kali ini kita bakal review materi minggu lalu mata kuliah teknik produksi film. Yuk tonton sampai habis videonya. Teknik penulisan skenario. Skenario itu adalah sebuah bentuk cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatik. Yang kedua yaitu penulisan skenario. Nah, teknik penulisan skenario ini yang pertama yaitu inti. Tahap awal dalam penulisan skenario adalah membentuk inti cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Jadi dalam inti cerita ini kita sudah mempunyai gambaran singkat tentang plot, karakter utama maupun settingan dari cerita. Yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario. Pada umumnya sinopsis ini ditulis menarik mungkin dengan maksud menggoda pembaca untuk membaca skenario dari sinopsis tersebut. Nah, adapun panjang sinopsis ini biasanya dari setengah sampai 2 halaman. Dan selanjutnya yaitu karakter. Nah, karakter ini merupakan salah satu unsur terpenting dalam skenario, sama halnya dengan cerpen maupun novel. Akan tetapi skenario karakter harus lebih dikembangkan secara rinci. Hal ini juga berhubungan dengan kebutuhan aktor ataupun aktris yang akan memerankan karakter tersebut. Nah, perincian karakter ini dapat dalam skenario biasanya meliputi nama peran, jenis kelamin, usia, ciri-ciri fisik, sifat, perilakunya, dengan karakter lain dan sebagainya. Selanjutnya yaitu plot. Plot ini adalah merupakan alur cerita sangat diperlukan dalam penulisan skenario. Nah, sebagaimana dalam penulisan novel ataupun cerpen. Dan struktur plot lazimnya terdiri dari 3 babak yaitu setup, confrontation, dan resolution. Nah, selanjutnya yaitu outline. Outline adalah susunan urutan adegan per adegan secara lebih rinci. Selanjutnya yaitu pengertian storyboard. Nah, storyboard adalah serangkaian sketsa dibuat untuk berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita, elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia, animasi, film, dan games. Nah, selanjutnya komponen-komponen storyboard. Pada umumnya, penulisan storyboard ini dan storyline sering menjadi satu kesatuan yang saling mendukung, terdiri dari beberapa adegan yang tersusun dan di dalamnya yaitu terdapat bentuk adegan ataupun potongan gambar sketsa, lalu bentuk atau alur cerita untuk memperjelas gambar cerita, dan bentuk dramatisasi atau adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu. Dengan storyboard tidak hanya mempercepat proses pembuatan film, akan tetapi juga untuk mewujudkan visi artistik produk multimedia yang akan dibuat. Nah, selanjutnya komponen penyusunan storyboard yang harus ada pada template adalah bagian judul. Biasanya berisi tentang judul, episode, scan, scene, dan halaman. Nah, bagian subjudul berisi tentang penjelasan take, shoot, panel, squeeze, lokasi, dan setting waktu. Terus bagian visual biasanya berisi tentang gambaran adegan dengan menyisipkan visual atau fotografis dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu bagian audio. Nah, bagian audio ini berisi tentang uraian audio yang melengkapi berupa nama file fisik ataupun rekaman atau efek suara yang akan bermain di layar masing-masing. Selanjutnya yaitu bagian dialog atau action, berisi tentang detail action dan pergerakan kamera serta dialog adegan, itu pun jika ada ya. Selanjutnya itu bagian properties, berisi tentang penjelasan artistik, properti, dan timing atau dur. Breakdown script ialah uraian naskah skenario menjadi
bagian-bagian yang menggambarkan tiap detail adegan untuk pengambilan gambar. Nah, semua hal yang diperlukan untuk kepentingan syuting dicantumkan dalam breakdown script ini agar tidak terjadi masalah saat proses pengambilan gambar sedang berlangsung. Di dalam breakdown script ini ada lembaran breakdown set yang berisi seluruh adegan dalam film. Satu lembar breakdown sheet ini mencakup keperluan yang digunakan dalam film. Oke, selanjutnya breakdown script. Nah, untuk produksi film breakdown script ini dibuat atas dasar data yang sudah dibuat sebelumnya dalam script breakdown set. Nah, segala keperluan syuting untuk satu scan ini diuraikan dalam satu lembar script breakdown set. Nah, informasi yang dicatat dalam script breakdown set ini dan script breakdown ini adalah terkait waktu ataupun tanggal, terus adegan yang berlangsung di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, terus adegannya ini malam atau siang, seperti itu. Lalu production company atau nama rumah produksi dan nomor teleponnya, terus judul film yang diproduksi dan nomor episode jika film serial. Dan breakdown page ini merupakan nomor halaman lembar breakdown. Hal ini untuk mempermudah dalam mengontrol tiap adegan yang selesai dikerjakan. Selanjutnya yaitu scan atau nomor adegan yang sesuai dalam skenario. Scan name, nama adegan sesuai dengan skenario. Selanjutnya itu script page atau nomor halaman script. Description, deskripsi singkat tentang kejadian spesifik dalam adegan yang akan diproduksi. Selanjutnya itu page count atau uraian tentang panjang atau porsi dari adegan dalam skenario. Selanjutnya itu lokasi sesuai dengan skenario. Semua pameran termasuk pameran pendukung yang diurutkan berdasarkan pentingnya peran. Lalu peran pengganti adegan berbahaya atau stunt atau peran pengganti dengan mempertahankan wajah pemeran utama. Selanjutnya itu extras atau sejumlah orang untuk mendukung suasana dalam adegan tersebut. Lalu extras atau silent beats. Nah, para pemeran beserta ciri-ciri yang tidak melakukan dialog dan tidak tergabung dalam crowd tersebut. Selanjutnya itu special effect. Nah, efek khusus ini seperti ledakan, penghancuran, pembakaran, tata rias khusus, dan lain-lain. Selanjutnya itu props atau segala hal yang dibutuhkan departemen artistik. Data spesifik kendaraan atau hewan yang nantinya tampak dalam frame. Terus kostum yang akan dikenakan oleh pemeran atau wardrobe gitu ya. Terus make up atau hair atau tata rias dan tata rambut untuk tiap peran dan crowd. Sound effect atau musik, efek suara tertentu serta musik yang akan dipakai. Selanjutnya special equipment, peralatan khusus untuk syuting, misalnya scan, underwater kamera, dan lain-lain. Production notes, memuat semua keperluan yang belum disebutkan di bagian-bagian sebelumnya untuk yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya khusus. Oke, selanjutnya breakdown budget. Nah, breakdown budget ini adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya manajemen produksi. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses produksi pembuatan sebuah film. Yang pertama yaitu praproduksi. Nah, praproduksi ini adalah proses persiapan segala hal yang harus dilakukan sebelum proses produksi sebuah film yang akan dilaksanakan. Hal yang harus dipersiapkan yaitu rancangan produksi, diperinci dengan rencana pelaksanaan yang akan dilakukan setiap kelompok kerja produksi. Selanjutnya itu
produksi. Nah, produksi adalah proses eksekusi semua hal yang sebelumnya telah disiapkan pada proses praproduksi. Lanjut, pasca produksi. Nah, pasca produksi ini adalah tahap proses finishing sebuah film sampai menjadi sebuah film yang utuh dan mampu menyiapkan sebuah cerita atau pesan kepada penontonnya. Dan selanjutnya itu editing offline. Setelah syuting selesai, script boy or girl membuat logging, yaitu mempercepat kembali semua hasil syuting berdasarkan catatan syuting dan gambar. Selanjutnya itu editing online. Nah, berdasarkan naskah editor mengedit hasil syuting asli, sambungan setiap adegan dan shoot dibuat tepat berdasarkan waktu yang ada dalam naskah editing. Oke, itu aja review materi mata kuliah teknik produksi film dari aku. See you di next video. Bye-bye.